Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifna Mursyah, guru SDIT Al-Qolam. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 dari UIN FAS Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifna Mursyah, guru SDIT Al-Qolam. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 dari UIN FAS Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat karena Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini belajar lagi bersama Ustazah Rifna Mursyah dalam pembelajaran PAI. Ya, kenal Ustazah? Ya, hari ini ketua kelas sebelum memulai pelajaran dipimpin dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, suara direndahkan, doa pengetahuan dan tambahkanlah aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdoa bersama. Nah, anak Ustazah bertanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Win. Kenapa Win tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakan semoga Win cepat sembuh dan besok bisa sekolah lagi, belajar bersama lagi dengan kita. Anak-anak, Pancasila ya. 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada nanti kamu mau nyanyikan lagu Pancasila tadi. Kita membayar zakat. Semuanya sudah menemani orang tuanya membayar zakat, itu luar biasa ya. Nah, anak Ustazah, jadi zakat itu kita bayarkan di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi kita simak ya anak Ustazah. Konsentrasi ya. Ini kita lihat dulu ya, ada di video ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo bayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah itu. Ya, kita tahu nanti macam-macamnya orang yang berhak menerima zakat dan gimana ya anak Ustazah. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo membayar zakat rukun keberapa? Rukun Islam. Yang Rukun Islam itu ada ketiga, cepat. Ketiga ya, ketiga. Yang keempat Tiga ya. puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Iya, ada 5 rukun Islam, zakat adalah rukun yang penting. Ya, terima kasih ya Ustazah. Yang ketiga yaitu Zakat. Yang pertama
kita akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah Membersihkan tubuh suci dan berkah. Itu menurut bahasa ya, Ustazah. secara istilah. Zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang Yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak ada. Itu istilah. dari pengertian secara istilah ini kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki Jadi nanti tersebut. kita akan mengetahui apa-apa saja harta kita yang dizakati. Ya, ada Ustazah, simak dulu saya. Tersebut kita akan bahas terlebih dahulu Hukum zakat. Siapa yang tahu apa hukum zakat? Nah, ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi kalau salat, tunaikanlah zakat dan duduklah bersama orang-orang yang berhukum. ayat 43. Nah, jadi dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Nah, Karena zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam jadi zakat, perintah sholat dan zakat itu langsung Allah gandengkan. Saking dia sangat-sangat wajib, itu sangat-sangat dianjurkan. selanjutnya adalah Macam-macam zakat ya, nak Ustazah, ada zakat. si macam-macam zakat. Nah, terlihat Zakat itu ada dua macam. ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, Yang kedua adalah zakat. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. bapak saya ya. Kita akan bahas adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa pengertiannya? Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan membayarnya. cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, jadi ketika kita Kemudian zakat membayar fitrah zakat sesuai dengan jumlah. Kemudian mengeluarkan lainnya zakatnya berupa beras. 3,5 liter tiap orangnya. Boleh tidak kalau kita membayar dengan gandum? Boleh ya, sesuai dengan lingkungan kondisi sosial, kondisi pangan yang ada di daerah. Nah ini mampunya. Boleh satu Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Menjelang hari raya Idul Fitri ini. Nah, Kemudian zakat fitrah nah, jadi dikeluarkan agar orang yang tidak mampu itu dapat bergembira pada hari raya. Jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Ya, jadi dari zakat fitrah. Kemudian siapa saja yang wajib membayar zakat? Keluarkan zakat fitrah. Ini adalah syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya tertentu ya. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut Usia yang penting dia beragama Islam, maka itu beragama Islam dan sudah lahir. Jadi kalau kalian punya adik yang lahir di malam takbiran, tapi dibayar nah. kemudian yang kedua yang memiliki penghasilan cukup Kemudian penghasilannya cukup. hari. Nah, zakat fitrah menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih cukup sampai tengok Ya, orang itu ada ya. Jadi kalau orang meninggal syarat ini nggak diwajibkan bayar zakatnya. Nah, disimak ya saya. Setelah ini adalah teks dari Ustazah. Nah, itu ya pada zakatnya. Nah, sekarang zakat mal saya. Semua anak Ustazah. Kalau zakat mal itu zakat harta ya. Apa artinya? Nah, mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Iya, jumlah batasan minimumnya. Nah, itu ada jenis hartanya saya. Nah, jadi
tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu zakatnya macam-macam zakat ada dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, lalu kapan pembayaran zakat fitrah? Yaitu ketika akhir bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini berlaku untuk semua ya, semua jiwa. Jiwanya maksudnya itu bayi yang lahir di malam takbiran itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, berapa besar zakat fitrahnya tadi? Siapa yang masih ingat? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Nah, jadi itu. Sekarang zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Coba lihat zakat harta yang wajib dikeluarkan. Nah, kalau dia berupa emas, emasnya sebanyak berapa? Ya, 94 gram. Apabila kita sudah mempunyai harta emas dalam 1 tahun ya anak-anak ustazah, dalam 1 tahun, maka kalau barangnya itu adalah emas, maka emasnya telah mencapai 94 gram. Kalau dia hewan, kalau berupa hewan berapa yang perlu dikeluarkan? Nah, kalau dia unta, itu kalau sudah mencapai untanya sudah mempunyai 5 ekor, maka kalau kita punya 5 ekor unta, maka yang wajib kita keluarkan zakatnya yaitu 1 ekor kambing umur 2 tahun. Kalau kita punya sapi, mungkin ada kalian beternak sapi, berapa zakatnya? Kita lihat. Kalau kita mempunyai sapi sebanyak 30, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Nah, jadi bagaimana seandainya tidak mencapai haulnya, tidak mencapai nisabnya, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, sekarang ustazah mau bertanya, siapa? Sebutkan 5 orang mustahik yang menerima zakat. Siapa yang hafal? Siapa yang tahu? Fakir, miskin, amil, mu'adzab, rikob, iya, warif, iya, ibnu sabil. Oh ya, yaitu adalah 8 orang penerima zakat. Nah, lalu apa hikmahnya? Hikmah kita berzakat itu pertama apa? Tentu saja membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain ya, anak ustazah. Jadi kenapa kita disuruh membayar zakat kepada Allah? Karena dari harta kita itu ada hak orang lain. Kemudian apa lagi? Hikmahnya untuk saling membantu sama lain. Kemudian apa lagi hikmahnya? Dan juga akan memadamkan muka Allah. Jadi dengan kita membayar zakat, Allah itu senang dengan orang yang membayar zakat. Nah, sudah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ustazah akan memberikan kalian tugas ya, LKPD. Dari LKPD ini nanti kalian isi ya anak ustazah. Nah, diisi nanti ya. Dibagikan ya, dikerjakan secara mandiri. Ada yang belum apa? Udah. Udah. Lebih? Ada yang belum? Langsung jawab di kertasnya ya.
kasih. Selamat. Zakat 10. Silakan dikerjakan, sudah kasih waktu 10 menit ya. Ya, hari ini kita belajar tentang zakat ya. Nah, siapa yang tahu kapan kita membayar zakat? Bulan Ramadan. Iya, di akhir bulan Ramadan. Siapa yang pernah menemani orang tua yang membayar zakat? Iya. Masya Allah, bagus ya. Ya, zakat fitrah ya sayang ya. Zakat fitrah itu dibayarkan di akhir bulan Ramadan. Nah, baiklah anak-anak. Adapun tunjuk pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ustazah harapkan nanti anak-anak Ustazah memahami apa makna dari zakat, macam-macam zakatnya apa saja, siapa saja yang menerima zakat dan hikmahnya. Baiklah anak-anak Ustazah, kita akan menonton dulu ya. Ya, nonton dulu ya. Dari video ini nanti Ustazah akan mengharapkan ada yang ke depan ya yang menyimpulkan apa yang diceritakan di video ini. Oke, menyimak saya ya. Oke, nonton bersama dulu. Sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri. Langsung di kertas itulah sayang. Langsung di kertasnya ya anak Ustazah. Bagaimana anak-anak? Tugasnya sudah diselesaikan? Sudah. Dikumpulkan saja nak ya. Silakan barisan ini disatukan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, alhamdulillah semuanya sudah menjawab
Ya, baiklah. Maaf, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi yang bisa disampaikan hari ini? Oh ya, Kaisa. Silakan Kaisa. Silakan ya. Silakan. Mulai dari pengertian zakat. Apa itu pengertian zakat? Pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat harta. Orang yang wajib menerima zakat adalah ada 8, yaitu fakir, miskin, gharib, riqab, mu'allaf, sabilillah, fisabilillah. Hikmah membayar zakat. Membayar zakat adalah jauh dari dosa, membangun silaturahmi, mensucikan diri, dan membersihkan harta. Masya Allah. Tepuk tangan. Ya benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Kaisa tadi. Nah jadi sebelum ditutup ya, Ustazah akan menyimpulkan juga benar apa yang disampaikan oleh Kaisa tadi bahwa nah kita tidak boleh menyepelekan zakat. Maksudnya menyepelekan itu seperti apa? Tidak mau membayar zakat itu tidak boleh ya, karena zakat itu adalah hukumnya wajib. Nah kan sebagaimana yang kita tahu tadi bahwa di dalam Al-Quran membayar zakat itu berbarengan dengan menunaikan sholat. Nah, menunaikan sholat sebanyak 82 kali. Jadi selalu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi hikmah terbesar dari membayar zakat ini adalah membuat kita sadar ya bahwa semua yang kita miliki itu ada hak untuk orang lain. Jadi kita tidak boleh misalnya menahan harta kita gitu. Nah, maksudnya menahan harta itu gimana? Tidak mau hartanya dikasih ke orang lain, tidak boleh. Karena mengapa? Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula itulah harta kita yang sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian misalnya punya punya di rumah ada mobil, ada rumah, ada misalnya tabungan, ada pakaian, ada banyak benda-benda, ada handphone. Nah sebenarnya harta yang kalian miliki itu bukan itu, tapi harta kalian itu adalah harta yang kalian sedekahkan, kalian zakatkan untuk menolong sesama. Jadi Ustazah harapkan kalian lebih semangat lagi untuk berbagi dan menolong sesama. Bagaimana Ustazah? Demikianlah ya yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain lagi. Nah, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan dan tambahkanlah aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat karena Allah
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di bulan? Di akhir. Iya, siapa lagi punya jawaban lain? Di akhir bulan Ramadan. Nah, semuanya sudah menemani orang tuanya membayar zakat. Itu luar biasa, ya. Nah, Ustazah, jadi zakat itu kita bayarkan di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi dan mengetahui juga apa hikmah dari ya, hari ini kita belajar tentang zakat ya. Nah, siapa yang tahu kapan kita membayar zakat? Akhir Bulan Ramadan. Iya, di akhir bulan Ramadan. Siapa yang pernah menemani orang tua yang membayar zakat? Iya. Masya Allah, bagus ya. Ya, zakat fitrah ya sayang ya. Zakat fitrah itu dibayarkan di akhir bulan Ramadan. Nah, baiklah anak-anak. Adapun tunjuk pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ustazah harapkan nanti anak-anak Ustazah memahami apa makna dari zakat, macam-macam zakatnya apa saja, siapa saja yang menerima zakat dan hikmahnya. Baiklah anak-anak Ustazah, kita akan menonton dulu ya. Ya, nonton dulu ya. Dari video ini nanti Ustazah akan mengharapkan ada yang ke depan ya, yang menyimpulkan apa yang diceritakan di video ini. Oke, menyimak saya ya. Oke, nonton bersama dulu. Sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita simak ya anak-anak Ustazah. Konsentrasi ya. Ini kita lihat dulu ya. Ada di video ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo bayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah Ya, dikeluarkan. kita tahu nanti macam-macamnya orang yang berhak menerima zakat dan hikmahnya ya anak-anak Ustazah. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo membayar zakat ke berapa? Apa rukun Islam? Yang Itu rukun Islam itu ada ketiga. yang pertama. Ketiga ya, ketiga. Yang keempat, Tiga ya. puasa.
kita akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah Membersihkan tubuh suci dan berkah. Itu menurut bahasa ya, anak ustazah. secara istilah zakat artinya mengeluarkan sebagian dari hak tertentu yang Yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerima. Itu istilah. dari pengertian secara istilah ini kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki Ini nanti tersebut. kita akan mengetahui apa-apa saja harta kita yang tidak kasih. Ya, anak ustazah, simak dulu saya. Hukum zakat. Siapa yang tahu apa hukum zakat? Nah, ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi kalau salat, tunaikanlah zakat dan berbuka bersama orang-orang yang mampu. Adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Karena zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 hari dalam Jadi zakat, perintah sholat dan zakat itu langsung Allah dandaikan. Saking dia sangat-sangat wajib, itu sangat-sangat dianjurkan. selanjutnya adalah Macam-macam zakat ya anak ustazah, ada zakat. si macam-macam zakat. Nah, kita lihat Zakat itu ada dua macam. ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, Yang kedua adalah zakat. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. zakat saya ya. Kita akan bahas adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Apa pengertiannya? Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan membayarnya. cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, jadi ketika kita Kemudian zakat membayar fitrah zakat sudah diwajibkan. Kemudian mengeluarkan lainnya zakatnya berupa beras. 3,5 liter tiap orangnya. Boleh tidak kalau kita membayar dengan gandum? Boleh ya, sesuai dengan lingkungan kondisi sosial, kondisi pangan yang ada di daerah kita. Nah ini waktunya, boleh 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri ini. Ya. Kemudian zakat fitrah Nah jadi dikeluarkan agar orang yang tidak mampu itu dapat bergembira pada hari raya. jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Ya, jadi dari zakat fitrah. Kemudian siapa saja yang wajib membayar zakat? Keluarkan zakat fitrah. Ini adalah syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya tertentu ya. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam, maka itu Beragama Islam dan sudah lahir. Jadi kalau kalian punya adik yang lahir di malam takbiran, berarti dibayar. kemudian yang kedua, dia memiliki penghasilan cukup Kemudian penghasilannya cukup. hari. Nah, zakat fitrah menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai tengok pada Ya, orang itu ada ya. Jadi kalau orang meninggal syarat ini. nggak diwajibkan bayar zakatnya. Nah, disimak ya saya. Setelah ini adalah teks dari ustazah. Nah, ini ya bacakan zakatnya. Nah, sekarang zakat mal saya. Semua anak ustazah. Kalau zakat mal itu zakat harta ya. Apa artinya? Nah, mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Iya, jumlah batasan minimal. Nah, itu ada jenis hartanya saya. Nah, jadi
video tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu zakatnya macam-macam zakat ada dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, lalu kapan pembayaran zakat fitrah? Yaitu ketika akhir bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini berlaku untuk semua ya, semua jiwa. Jiwanya maksudnya itu bayi yang lahir di malam takbiran itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, berapa besar zakat fitrahnya tadi? Siapa yang masih ingat? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Nah, jadi itu sekarang zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Coba lihat zakat harta yang wajib dikeluarkan. Nah, kalau dia berupa emas, emasnya sebanyak berapa? Ya, 94 gram. Apabila kita sudah mempunyai harta emas dalam 1 tahun ya anak-anak ustazah, dalam 1 tahun, maka kalau barangnya itu adalah emas, maka emasnya telah mencapai 94 gram. Kalau dia hewan, kalau berupa hewan berapa yang perlu dikeluarkan? Nah, kalau dia unta, itu kalau sudah mencapai untanya sudah mempunyai 5 ekor, maka kalau kita punya 5 ekor unta, maka yang wajib kita keluar zakatnya yaitu 1 ekor kambing umur 2 tahun. Kalau kita punya sapi, mungkin orang tua kalian beternak sapi, berapa zakatnya? Kita lihat. Kalau kita mempunyai sapi sebanyak 30, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Nah, jadi bagaimana seandainya tidak mencapai haulnya, tidak mencapai nisabnya, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, sekarang ustazah mau bertanya, siapa? Sebutkan 5 orang mustahik yang menerima zakat. Siapa yang hafal? Siapa yang tahu? Fakir, miskin, amil, mu'adzab, rikob, iya, warif, iya, ibnu sabil. Oh ya, yaitu adalah 8 orang penerima zakat. Nah, lalu apa hikmahnya? Hikmah kita berzakat itu pertama apa? Tentu saja membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain ya, anak ustazah. Jadi kenapa kita disuruh membayar zakat kepada Allah? Karena dari harta kita itu ada hak orang lain. Kemudian apa lagi? Hikmahnya untuk saling membantu sama lain. Kemudian apa lagi hikmahnya? Dan juga akan memadamkan muka Allah. Jadi dengan kita membayar zakat, Allah itu senang dengan orang yang membayar zakat. Nah, sudah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ustazah akan memberikan kalian tugas ya, LKPD. Dari LKPD ini nanti kalian isi ya anak ustazah. Nah, diisi nanti ya. Dibagikan ya, dikerjakan secara mandiri.
dikerjakan. Sudah kasih waktu 10 menit ya. Langsung di kertas itulah sayang. Langsung di kertasnya ya, Nak Ustazah. Bagaimana anak-anak? Tugasnya sudah diselesaikan? Sudah. Dikumpulkan nak ya. Silakan barisan ini disatukan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, alhamdulillah semuanya sudah menjawab tugas dari Ustazah. Nah, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan. Oh ya, masih ada. Ini terakhir Ya, ya. Tunggu ya ini. Nah, ini dah aku perlu kumpul. Jangan lari-lari. ya, baiklah. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah disampaikan hari ini? Oh ya, Kaisa. Silakan Kaisa. Jalan ya. Silakan. Mulai dari pengertian zakat, apa itu pengertian zakat? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat harta. Orang yang wajib menerima zakat adalah ada 8, yaitu fakir, miskin, gharib, riqab, mu'allaf, sabilillah, fisabilillah. Ya, hikmah membayar zakat. Membayar zakat adalah jauh dari dosa, membangun silaturahmi, mensucikan diri, dan membersihkan harta. Masya Allah. Tepuk tangan. Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Kaisa tadi. Nah, jadi sebelum ditutup ya, Ustazah akan menyimpulkan juga benar apa yang disampaikan oleh Kaisa tadi bahwa kita tidak boleh menyepelekan zakat. Maksudnya menyepelekan itu seperti apa? Tidak mau membayar zakat itu tidak boleh ya, karena zakat itu adalah hukumnya wajib. Ya kan, sebagaimana yang kita tahu tadi bahwa di dalam Al-Quran membayar zakat itu berbarengan dengan menunaikan sholat. Nah, menunaikan sholat sebanyak 82 kali. Jadi selalu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi hikmah terbesar dari membayar zakat ini adalah membuat kita
sadar ya bahwa semua yang kita miliki itu ada hak untuk orang lain. Jadi kita tidak boleh misalnya menahan harta kita gitu. Nah, maksudnya menahan harta itu gimana? Tidak mau hartanya dikasih ke orang lain, nggak boleh. Karena mengapa? Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula itulah harta kita yang sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian misalnya punya punya di rumah ada mobil, ada rumah, ada misalnya tabungan, ada pakaian, ada banyak benda-benda, ada handphone. Nah, sebenarnya harta yang kalian miliki itu bukan itu, tapi harta kalian itu adalah harta yang kalian sedekahkan, kalian zakatkan untuk menolong sesama. Jadi Ustazah harapkan kalian lebih semangat lagi untuk berbagi dan menolong sesama. Berana Ustazah, demikianlah ya yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain lagi. Nah, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam